Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Semoga kita diberikan keselamatan, kesehatan, barokah hidayah dari Allah, dan agar kita dilancarkan kegiatan pada hari ini dan ilmu yang kita dapatkan nantinya akan bermanfaat untuk kita. Berdoa, silakan. Selesai. Saya akan melihat absensi kehadiran kalian pada hari ini. Ya, kita mulai dari absen pertama. Ya, oh ya, jangan lupa seperti biasa tadi seperti yang Pak Firdi sampaikan. Ketika Pak Firdi absen, maka kalian akan memberikan quotes kalian untuk hari ini untuk memberikan motivasi diri kalian untuk belajar menjadi lebih baik. Oke? Oke? Oke, ya baik. Kita panggil. Yang pertama, Angelika. Ya. Mulai dari sekarang belajar. Lagi-lagi. Mulai dari sekarang belajar dari setiap langkah. Oke, berikan applause. Berikutnya ada Selin. Ya, Selin. Silakan, Selin. Iya. Masa depan adalah milik mereka yang berani melangkah keluar dari zona nyaman. Asik. Berikan applause. Ya. Selanjutnya ada Hestin. Oh, Hestin. Ya, silakan. Jangan takut mencoba karena setiap keberhasilan berawal dari kegagalan. Oke, berikan pos lagi. Berikutnya ada Kirana. Ya, silakan. Kesedihan itu sementara, tetapi kekuatan dalam dirimu abadi. Ya, oke. Ada Zaki. Mana Zaki? Zaki, oke. Apa Zaki? Tidak ada hasil tanpa usaha. Asik, tidak ada hasil tanpa usaha. Baik, kita berikan aplaus untuk kita semua. Semoga motivasi diri ini bisa menjadi awal dari kalian bisa menjadi lebih baik. Setuju? Setuju. Oke. Baik anak-anak, kita sebelum memulai pembelajaran, Pak Firdi pengen tahu bagaimana pemahaman kalian terkait dengan materi kita ini. Ya, oleh karena itu silahkan kalian akses di classroom masing-masing. Ya, buka bagian pretest ya pada pembelajaran Pak Firdi, kemudian buka lampirannya di situ. Oke, sudah dibuka. Nah, itu dikerjakan sebaik-baiknya biar nanti Pak Firdi tahu seberapa paham kalian terkait dengan materi yang akan Pak Firdi sampaikan pada hari ini. Itu ya. Jadi ini nanti bisa jadi datanya Pak Firdi buat menentukan, oh ini nanti Pak Firdi mau jelaskan dari mana ya, gimana ya caranya dan seterusnya ya. Oke. Jadi berikutnya ya, saya akan sampaikan dulu penjelasan terkait dengan materi kita hari ini. Jadi nanti kita itu akan mencoba melakukan sesuatu yang baru. Kalau di semester lalu kalian mungkin pembelajaran itu biasa-biasa saja. Ya, pada hari ini kita akan mencoba hal baru. Kenapa? Karena kita akan melakukan pendekatan pembelajaran mendalam. Artinya kalian akan nanti ketika kita masuk materi ini, kalian akan diajak untuk bisa memahami, nanti kemudian mengaplikasikan, sekaligus nanti kalian merefleksikan dari apa yang sudah kalian pelajari. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, baik, kita mulai. Kecerdasan artifisial, modulnya ya, atau materinya itu adalah pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, baik, selanjutnya kita pahami dulu tujuan pembelajaran kita. Untuk apa sih kita belajar ini pada hari ini? Ya, yaitu nanti kalian diharapkan setelah selesai dari sini, setelah kalian menguasai materi ini, kalian itu mampu memahami dan mengaplikasikan perangkat kecerdasan artifisial pada area pemanfaatan yang secara umum maupun khusus. Maksudnya piye? Ikuti aja dulu. Kita akan belajar lebih lanjut mengenai apa maksud dari tujuan pembelajaran. Gitu ya. Nah, kemudian nanti bagaimana kita bisa mencapai tujuan tadi? Maka ada kriteria yang harus kalian kuasai atau capai terlebih dahulu. Yang pertama, nanti kalian diharapkan mampu mengoperasikan berbagai perangkat KA atau kecerdasan artifisial. Ya, di
jadi bukan cuma make aja ya, tapi bisa memanfaatkan. Terus yang kedua, kalian juga bisa menganalisis karakteristik fitur perangkat kecerdasan artifisial dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari, terutama pemanfaatan khusus. Contohnya misalnya, oh ternyata kecerdasan artifisial ini dipakai untuk ini, oh yang itu untuk itu, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah kalian nanti bisa mengevaluasi, kira-kira efektif nggak sih tak pakai ini dalam membantu pekerjaanku. Nah, misalnya, jadi kalau misalnya kalian pakai dalam pembelajaran, oh saya sering Pak nanya-nanya gitu ke AI gitu ya, tentang bagaimana sih menjawab soal ini gitu ya, bukan waktu ujian ya tapi ya. Oke, nah itu nanti yang akan kita capai hari ini sehingga nanti tujuan pembelajarannya bisa didapatkan. Oke, siap. Berikutnya. Nah, mari kita menjelajahi dunia KA atau kecerdasan artifisial. Kalian harus tahu dulu, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya gitu, bagaimana smartphone kalian tuh bisa mengenali suara dan wajah kalian? Waktu kalau misalnya kunci wajah ya, tahu kan yang pakai smart screen itu ya, ya Face ID. Nah bener, itu kok bisa mengenali wajah kalian? Kalau orang lain gitu yang pakai, dia tidak bisa membuka kuncinya. Atau yang pakai, pernah ada di sini yang pakai Google Assistant gitu di sininya? Pernah? Jadi kalian bilang, oke Google gitu ya. Pernah? Nah, hal-hal yang seperti itu kok bisa mengenali suara kalian, tapi kalau orang lain nggak bisa? Nah, itu ternyata AI ya. Itulah kecerdasan artifisial. Atau misalnya ketika kalian lihat YouTube, pernah lihat YouTube? Pernah? Nah, YouTube Short atau YouTube yang full? Oh, yang full. Oke. Kalau kalian masuk ke berandanya, biasanya satu anak dengan anak lain itu beda di sini. Iya enggak? Nah, kenapa? Benar. Karena histori penjelajahannya yang kalian cari di masa-masa lalu itu apa? Nah, itu yang merekomendasikan berdasarkan histori penjelajahannya itu adalah AI atau kecerdasan artifisial ini. Oke, sekarang kita ubah ya, jangan bilangnya AI. AI itu kayak AI gitu ya, jangan kayak gitu. Jadi kita ganti jadi KA ya, atau yang merupakan singkatan dari kecerdasan artifisial. Ya, ini merupakan bahasa baku dari Indonesia yang sudah masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kita bilangnya bukan AI tapi KA. Ya, bukan K ya, tapi KA, jangan dibaca full K gitu. Oke, baik. Jadi itu semua berkat otak buatan, yaitu KA itu. Oke, bagaimana? Kalian siap untuk masuk ke dunia seru ini? Siap. Oke, kita mulai ya. Kita tutup dan kita buka lagi, jeda. Oke. KA itu apa sih? Dari tadi kita ngomongin KA, tapi KA itu apa sih? Gitu ya. KA itu adalah teknologi yang membuat komputer atau mesin itu bisa berpikir, belajar, bahkan nanti dia akan bisa bertindak mirip seperti manusia. Bayangkan, dia bisa berpikir seperti manusia, meniru otak kalian. Nah, di dalam istilahnya di KA itu ada yang namanya deep learning. Jadi dia itu mempunyai saraf tiruan yang mirip seperti otak kita. Artinya dia bisa berpikir lebih dalam seperti otaknya manusia. Ketika kalian misalnya di jalan, ya, naik motor gitu ya, gitu, kan kalian nggak cuma diem toh, pasti juga mikir kan, buah mikirnya kemana? Ya. Nah, ini KA itu meniru otak kalian juga seperti itu. Bahkan sambil berkendara dia juga sama seperti itu. Nah, mereka itu bisa memecahkan masalah, mengendalikan pola, bahkan membuat keputusan. Bukan cuma jadi robot di film science itu ya, yang fiction science itu. Nah, tapi dia itu ada di sekeliling kita. Tapi tanpa kalian sadari. Nah, kenapa kok KA itu penting buat kita? Karena pertama, mempermudah hidup. Sekarang jawab soal lebih mudah apa enggak kalau pakai bantuan KA? Lebih mudah? Nah, langsung ketemu jawabannya? Cuma jawabannya tok? Ada penjelasannya, bener. Yang kedua, peluang kerja baru, Cah. Nanti kalian
di masa yang akan datang, di masa-masa yang akan datang, banyak sekali pekerjaan yang akan melibatkan KA ini. Kalau kalian nggak belajar dari sekarang cara memahami, mengoperasikan, bahkan memanfaatkan KA itu, pasti akan tergeser. Ya, ketika orang-orang lain nanti itu sudah mampu menggunakan KA untuk mengefektivitaskan pekerjaannya, kalian masih harus ngetik manual. Harapannya nanti kalian bisa lebih berfokus nanti. Bagaimana nanti dengan KA ini kalian nanti keluar dari SMK itu bisa mendapatkan peluang kerja yang lebih baik. Oke? Terus dia bisa memecahkan masalah besar dari mendeteksi penyakit, contohnya kalau di kesehatan, atau misalnya kalau di farmasi ya, khusus farmasi, itu dia bisa mendeteksi, oh obat ini sudah kadaluarsa, sudah jatuh tempo nih, harus ditarik dari gudang atau dari stok. Kayak gitu. Itu kalau kita manual, ada istilahnya namanya stock of name. Pernah dengar? Sudah diajarin sama guru farmasi kalian? Nah, belum. Stock of name itu ceritanya itu kita harus mengkalkulasi ulang ke apa obat yang ada di gudang dengan obat yang sudah keluar gitu dan segala macam, itu stock of name namanya. Nah, itu dilakukan manual kalau di apotek-apotek. Tapi di rumah sakit nggak ada seperti itu lagi. Semua sudah menggunakan kemampuan menggunakan KA. Nah, kalau kalian kerja di rumah sakit, sudah pede nih. Saya bisa, saya biasa, sudah pernah di apotek gitu, manual gitu. Begitu ketemu, kok gitu? Nah, terjadi, ya. Terus, kalian yang paham KA itu akan punya nilai lebih di masa dibandingkan teman-teman kalian yang tidak pernah tahu tentang KA ini. Dan itu terbukti nggak? Terbukti di dirinya Pak Firdi pun juga terbukti. Jadi kalau Pak Firdi lagi kumpul sama teman-temannya Pak Firdi, kemudian ini gimana ya cara buat ini ya? Pak Firdi tinggal ngutak-ngutak sedikit di HP, sudah jadi. Teman-temannya Pak Firdi sih mikir, masih dalam tahap mikir, belum jadi. Ini langsung masuk aja ke KA, KA-nya yang buat jadi. Paham? Oke, berikutnya kita lihat mengoperasikan KA itu tidak sesulit yang dibayangkan. Gak sulit ya caranya kita pakai KA. Pokok kalian tuh tahu dasarnya, trik-triknya. Ya, jadi contoh. Kalian sekarang buka di komputer kalian masing-masing, ya, buka tab baru, ya. Kalian buka misalnya Google Gemini, karena kita pakai Google Workspace ya, kita pakai Google Gemini deh. Nah, tampilannya biasanya seperti ini ya. Oke, silakan buka Google Gemini di kotak 9 itu, yang kotak 9 dekatnya akun kalian itu. Nah, di kotak 9 buka tab baru. Ya. Dibuka tab baru plus itu, kemudian kotak 9 itu titik-titik 9 itu. Kotak di pojok kanan. Nah, cari tulisannya Gemini. Yuk, scroll ke bawah sampai ketemu Gemini. Ada nggak? Ada? Ya, silakan diklik Gemini. Ketemu? Di sini. Oh, belum pakai akun. Ya, kalau sini aja gemini.google.com. Ketemu? Ya, silahkan bisa dimulai. Mulai percakapan dengan Gemini. Fungsinya apa? Dia itu adalah chatbot. Artinya dia akan membantu kita untuk menulis, merangkum, bahkan mencari ide sekalipun. Ketika kalian masuk pertama di situ, kalian akan dihadapkan pada kotak percakapan seperti di WA, bener nggak? Seperti ini. Nah, coba deh cari ide tentang farmasi, misalnya berikan saya informasi baru tentang obat apa enaknya? Kalian yang sudah kalian pelajari. Informasi baru dan menarik tentang obat antibiotik misalnya gitu ya. Setuju? Oke, coba diklik. Kemudian dikirim. Kira-kira yang muncul apa? Ada hal-hal barukah yang kalian temukan dari hal tersebut? Ada? Ada. Baca yang tebel-tebelnya saja. Coba Angelika. Antibiotik baru dengan mekanisme aksi unik. Oke. Terus ada lagi yang lain mungkin? Yuk. Apa itu? Yang tebel aja. Oh, yang ini. Yang tebel aja. Penemuan
penemuan antibiotik baru dengan pendekatan inovatif. Sip. Ini kalian nggak bisa sulit kalau kalian dapatkannya itu cuma dari Google penelusuran. Kalau pakai chatbot ini dengan bantuan KA kalian bisa merangkum suatu informasi baru tanpa harus kalian itu mencari satu persatu di Google penelusuran, ya kan? Nah, bahkan itu Pak, ini aduh Pak, kok rasanya ya Pak, saya lihatnya itu bahasanya itu bahasa yang terlalu kaku Pak, bisa nggak itu diubah menjadi bahasa yang mudah dipahami gitu oleh kami gitu, anak-anak SMK gitu ya. Nah, kalian itu kalau misalnya scroll ke bawah di bagian akhir dari penjelasannya dari Gemini, nah paling bawah itu ada titik 3, ada? Nah, itu kalian bisa memeriksa kembali respon. Itu untuk mengetahui apa sih periksa kembali respon itu. Kalau kalian pengen tahu ini berasal dari mana sih sumbernya, itu nih Gemini itu ngambilnya dari mana sih gitu. Nah itu bisa dari situ ya. Nah ada nggak warna hijau, warna merah, ada nggak jadinya muncul? Nah itu jadi bisa tahu. Itu bisa diklik nggak? Bisa. Kalau kalian tanda panahnya yang ke bawah itu kalian luaskan, maka kalian akan tahu, oh Google Gemini ini ngambilnya dari mana gitu, informasi ini gitu. Bahkan kalian bisa buka sumbernya langsung. Nah, jadi kalian bisa tahu, oh informasi ini dapat dari mana sih gitu. Saya ingin belajar lebih dalam gitu. Nah, ini kita sudah masuk pembelajaran mendalam nih ya. Kita aplikasikan nih untuk yang KA ini. Lanjut berikutnya, kalau ke bawah lagi, scroll lagi ke bawah, yang ke bawah lagi, titik 3 lagi. Nah, kemudian kalian juga misalnya, aduh Pak, saya kalau harus baca sepanjang ini, sebanyak ini, saya males Pak. Kalau misalnya saya ubah dalam bentuk sound itu bisa nggak? Coba klik dengarkan. Nah, ya kalau yang komputer nggak bisa ya, tapi kalau laptop kedengaran. Coba lebih besar kan? Nah, enak kan? Itu bisa dilakukan lewat HP kalian juga. Jadi jangan khawatir, bukan hanya lewat komputer atau laptop, lewat HP juga sambil tiduran, daripada dengerin sleep call-nya dari pacar yang nggak ada informasi apapun yang bisa kalian pakai. Lebih baik dengarkan Gemini, dia membacakan materi untuk kalian pas habis itu ketiduran. Ya, Oke, baik. Nah, kita sudah mencoba mengoperasikan KA. Ternyata nggak sulit ya. Tinggal dibuka, habis itu tinggal kalian ketikkan yang kalian inginkan. Pak, saya pengen yang lebih ringkas, bisa nggak? Bisa. Kalian tinggal chat lagi aja di situ. Tolong dong buat ringkas dengan gaya bahasa anak SMK. Asik, coba. Tolong dong buat lebih ringkas dengan gaya bahasa anak SMK. Dengan gaya bahasa anak usia berapa gitu misalnya, bisa. Atau gaya anak SMA deh, atau SMK deh. Nah, coba. Kira-kira akan muncul tidak? Sudah muncul? Kata-katanya berubah nggak? Dia menjadi lebih istilahnya santai nggak bahasanya? Nggak formal lagi kan? Iya. Ternyata KA nggak susah ya dipakainya. Tinggal bagaimana kita mau memanfaatkannya. Apakah cuma untuk itu saja? Tidak. Misalnya kalian minta tolong buatkan logo gitu misalnya. Yuk, tolong buatkan gambar logo berbentuk lingkaran misalnya. Tentang apa? Yang bertuliskan apa? Misalnya contoh ayo. Yang bertuliskan BKM Jaya misalnya. Ada yang bisa? Jadi oke, baik. Kalau belum jadi berarti kalian salah ngetiknya, salah ngomongnya. Jadi ngomong sama KA itu atau kecerdasan artifisial itu sama seperti kita ngomong sama manusia. Ingat, tadi KA itu berpikir, bekerja sama seperti kita. Oke? Kita lanjut dulu ya. Jadi KA itu kalau di sini judulnya KA di kantong, di rumah, dan di jalan. Artinya apa? Kapanpun, dimanapun kalian bisa mengakses KA. Ada di mana-mana. Ya, contoh asisten suara. Kalau iPhone, yang punya iPhone di sini, yang pakai iPhone, ada nggak? Ada.
Nah, itu biasanya asistennya itu adalah menggunakan Siri. Kalau yang Android ada tergantung HP-nya ya. Kalau yang Android-nya yang biasanya bawaannya Google itu biasanya kalian ada Gemini atau asisten Google. Terus ada lagi rekomendasi konten misalnya Pak di Netflix, YouTube, TikTok. Tahu apa yang kamu suka. Ya, yang ditampilkan adalah hal yang kamu suka. Terus navigasi GPS, Google Maps. Google Maps kalian tahu kan kalau ketika kalian nyari jalan apa biasanya ketika kita mulai gitu ya rute kan pas habis itu mulai itu biasanya dia akan muncul tuh keluar loading untuk mencari rute tercepat gitu. Nah itu AI apa itu KA ya. Oke. Dan filter foto ada yang pakai IG, TikTok, ada tuh filternya. Nah itu ya AI ya. Oke, selanjutnya ternyata kita banyak ya pakai KA tanpa kita sadari. KA itu belajar dari data sama seperti kita ya. Jadi kayak kalau kalian baca itu loh. Nah, jadi baca dapat informasi baru sama KA itu juga kayak gitu. Dia itu ngambilnya dari data kemudian direkomendasikan ke kita dengan bahasa yang baru dengan kata-kata yang baru gitu. Nah, jadi KA ini prinsip cara kerjanya dia tuh dilatih untuk mengenali pola dari data tersebut. Nah setelah belajar baru tuh KA nanti bisa memprediksi atau memberikan rekomendasi berdasarkan pola yang sudah dikenali. Contoh. Dia belajar dari data bahwa kalau surat-surat, contoh-contoh surat itu pakainya mesti Google Doc. Jadi bentuknya paragraf, gitu ya. Terus KA juga belajar bahwa kalau misalnya jadwal itu mesti ditampilkan dalam bentuk tabel. Nah, maka ketika ada yang nanya, tolong dong buatkan contoh surat keterangan sakit. Kira-kira KA-nya akan menampilkan dalam bentuk paragraf atau tabel? Apa? Paragraf. Ketika misalnya, tolong buatkan jadwal piket kelas. Kira-kira dia akan menampilkan dalam bentuk tabel atau paragraf? Tabel. Why? Karena dia ini dilatih mengenali pola. Nah, pola ini yang kemudian dia akan rekomendasikan kepada kita. Itu. Oke, baik lanjut. Nah, jadi AI itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, tapi harapannya nanti bisa menjadi solusi nyata. Apa saja? Contoh di kesehatan. Sekarang itu sudah mampu membantu dokter mendiagnosa penyakit lebih cepat, bahkan mengembangkan obat baru dengan kemampuan meramu. Kalau buat obat baru itu biasanya nyocok-nyocokin dari satu anu ke anu yang lain, kemudian jadikan satu. Nanti bisa bantuan KA. Otomotif. Pernah lihat parkir otomatis tanpa disentuh? Pernah dengar? Pernah lihat di videonya? Nah. Pakai apa? KA, benar. Terus lagi, keuangan. Bisa mendeteksi transaksi penipuan, fraud. Kalau kalian buka Gmail itu ada yang namanya spam. Nah, spam itu yang mengatur adalah KA lagi. Ya, spam itu apa? Hal-hal yang berpotensi buruk pada kita, makanya ditaruh di spam. Pendidikan bisa bantu guru buat materi, termasuk ini Cah. Pak Fidi buat materi ini dengan bantuan KA. Asik? Asik. Pak Fidi bilangnya pokok nanti buatkan kata-katanya itu bisa mudah dimengerti sama anak SMK kelas 10. Nah, bisa juga merekomendasikan buat kalian. Kalau kalian lihat di sini itu ada yang namanya jem, ya, jelajahi jem di sebelah kiri titik tiga, seprit itu, ya, yang garis 3 itu ada tulisannya jelajahi jem. Nah, coba kalian klik jelajahi jem paling atas di atas ada. Oh, kamu nggak masuk ke ini. Nah ini, nah coba ada di situ ada konsultan karir. Konsultan karir, ada nggak konsultan karir? Ya, atau pembimbing belajar, terserah deh kalian mau milih apa. Nah, misalnya konsultan karir gitu, tanya, klik gitu, diklik. Nah, tuh ada pilihannya tuh, apa? Ingin berbagi keterampilan prestasi. Si? Ya, jadi bisa mencari itu. Coba kita back lagi, kembali lagi ke jem lagi, jelajahi jem lagi, cari yang pembimbing belajar. Ada nggak? Buka semua, buat semua nggak ada.
tampilkan lebih banyak. Nah, ini tampilkan lebih banyak. Aduh. Nah, pembimbing belajar ketemu? Nah, coba diklik. Apa di situ anunya? Apa itu bilangan biner? Terus? Jelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keberuntungan kerajaan Majapahit. Dan seterusnya. Kalian mau tanya apapun, dia akan menjawab dong. Contoh aja yang itu, yang Majapahit itu, coba diklik. Sejarah nih ya, sejarah ya. Nah, diklik aja tuh. Nah, dia akan memberikan penjelasan. Kata-katanya tidak lagi formal, karena yang diajak ngomong adalah kalian, yaitu siswa. Nah, oke. Ya, oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, berikutnya. Jadi dia itu berperan sebagai pemecah masalah cerdas. Bayangkan. Sekarang kita coba ya, bayangkan. Kalian tuh sekarang lagi PKL di apotek. Ya. Contoh kasusnya. Bagaimana KA bisa membantu kita mengelola persediaan obat dan mencegah obat kadaluarsa. Ini pada saat stok opname ya. Nah, agar bisa cepat. Biasanya kalau stok opname itu dilakukan manual, itu dari pagi, selesainya itu bisa sore baru selesai. Selama 1 hari itu. Dan itu tidak boleh buka apoteknya. Kalau buka, nanti akan mengulang lagi. Tapi kalau dengan KA, dia akan bisa selesai maksimal 1 jam. Kok bisa? Karena analisis potensinya, KA itu bisa menganalisis data penjualan obat untuk memprediksi kebutuhan harian dan bulanan. KA juga bisa melacak tanggal kadaluarsanya. KA juga bisa mengoptimalkan penataan obat di apotek biar nanti mudah kalian ngambilnya. Nah, itu semua pakai bantuan KA. Nah, nanti harapannya tahun-tahun yang akan datang tuh bentuknya kayak gini kan. Ya, sudah di KA. Kalian tuh cuma tinggal ngeklik gitu ya. Jadi sebagai pemecah masalah, bukan cuma mainan tok ya. KA itu memang hebat ya, tapi dia itu ada batasnya. Ya, yang pertama ya, kekuatannya, kelebihannya dari AI itu apa sih? Dia itu cepat memproses data besar. Nggak kayak kita tuh nggak telitian. Kadang aja ada yang kelewat gitu ya. Tapi kalau KA itu dia benar-benar teliti, karena dia memang mainnya itu kan data besar. Kan males kita data besar gitu, baca banyak-banyak gitu, males kita. Pakai bantuan KA. Akurasinya bisa tinggi untuk tugas yang berulang. Kalau diulang terus, pasti dia akan belajar lebih cepat dan beradaptasi lebih cepat. Dan yang paling penting, nggak kenal lelah, nggak pernah marah, gitu. Nah, tapi keterbatasannya dia itu butuhkan data kualitas tinggi. Ya. Kalau kualitasnya rendah yang dia baca, dia juga jelek. Hanya misalnya kalian nanya tentang apa gitu ya, tentang suatu hal, tapi dia tidak punya data tentang itu atau minim sekali tentang data itu, maka hasil yang diberikan pun juga akan sedikit. Sulit untuk dia menyampaikan kepada kalian. Dia juga tidak punya emosi atau intuisi manusia. Kalian kalau saya pernah baca pernah nonton di YouTube Short ya. Bagaimana AI KA itu memandang suatu permasalahan. Jadi dia dikasih kasus seperti ini. Ini ada 2 rel nih. Ini ada kereta. Nah, rel yang sini itu ada 3 lobster. Yang sini ada kucing. Kalau manusia, kalian milih yang mana yang kalau misalnya ini kereta akan terus berjalan, dia mau kalian alihkan ke kiri, ke arah lobster, atau ke kanan, ke arah kucing. Kalau menurut kalian? Ke kucing? Ke lobster? Ke lobster toh? Ke lobster. Nah, sekarang KA, kalau ditanya seperti itu, dia akan memilih untuk ke kucing. Kenapa? Bukan. Ini sama-sama diikat, tidak bisa kemana-mana. Dia lebih memilih untuk mengorbankan kucing dibandingkan lobster. Kenapa? Karena berdasarkan kuantitasnya. 3 nyawa dengan 1 nyawa. Kalau kita kan mikirnya bukan hanya masalah nyawa ini ya, tapi kita lihat dari nilainya, moralnya, dan seterusnya, ya kan? Kalau lobster bisa kita makan, kalau kucing hanya bisa kita kubur, dan gitu kan contohnya. Tapi kalau KA mikirnya ya secara logika, ini ada 3 nyawa lobster dengan 1 nyawa kucing. Ya kucing aja gimana? Dibunuh. Wes, paham? Berikutnya, bisa salah jika data yang diberikan juga salah. Memerlukan pengawasan manusia. Kalau kita nggak ada ya nggak bisa dia mikir dengan benar. Nah, jadi kesimpulannya KA itu belajar dari data sama seperti kita. Nah, sekarang kalian sudah tahu nih konsepnya dan bagaimana penggunaan perangkat KA
KA ya yang sudah kita pelajari tadi dan kita sudah kalian aplikasikan. Nah, sekarang saatnya kalian berpikir bagaimana kalian bisa mengaplikasikan KA ini dalam proyek sederhana. Contohnya kalian punya sesuatu hal apa yang ingin kalian lakukan. Nah, kalian buat bagaimana kalian bisa mengaplikasikan KA itu. Contoh nih. Pak, saya ada kesusahan Pak di farmasi itu Pak. Saya itu dapat tugas untuk membuat jurnal. Nah, jurnal tentang obat Pak. Nah, saya itu kesulitan untuk merangkai kata-katanya. Bisa nggak sih Pak, saya minta bantuan KA untuk bisa nanti membuatkan ide-ide tentang kalimat-kalimat yang ada di jurnal ini, sehingga nanti bisa saya gunakan dalam jurnal saya. Contoh ya, bisa. Ya, pakai jam itu tadi. Kalau di Pak Firdi, di Pak Firdi itu saya Pak Firdi itu buat ada namanya di jam itu pembuat modul ajar ada. Terus penghitung kalori kebutuhan sehari itu ada. Jadi Pak Firdi buat seperti itu untuk apa? Membantu Pak Firdi agar lebih mudah. Ya. Nah, contoh idenya buat chatbot untuk belajar kalian bisa. Kayak tadi, pembantu belajar atau karir ya. Bisa menggunakan AI untuk poster digital. Kalian bisa buat poster dengan menggunakan AI atau KA itu tadi. Dan menganalisis data hobi teman bisa. Nah, dengan bantuan KA. Ya. Jadi ini adalah langkah awal kalian untuk menjadi kreator KA, bukan hanya sebagai user. Jadi harapannya kalian itu bukan hanya sebagai pengguna KA, tapi bisa buat KA. Nah, itulah fokus dari mapel kita KKA. Jadi kalian nanti bisa buat KA, bukan hanya sekedar make KA toh. Gitu. Oke, dah. Nah, jadi masa depan ada di tangan kalian. Kecerdasan artifisial adalah teknologi luar biasa yang terus berkembang, akan terus berkembang ya. Dengan memahami dan mengaplikasikannya, kalian akan siap untuk menghadapi masa depan. Jadi terus apa? Yang keras semuanya bareng-bareng. Dan jangan takut. Oke, berikan plus untuk kita semua. Oke, nanti di pembelajaran berikutnya kalian akan belajar terkait dengan KA ya dalam membuat konten-konten yang kreatif. Ya, kita akan berkolaborasi bersama untuk bisa membuat konten-konten yang kreatif. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah ya. Baik, terima kasih setelah mengikuti pelajarannya Pak Firdi. Mohon maaf karena banyak mengganggu waktu kalian. Ya, semoga ilmu yang Pak Firdi sampaikan hari ini itu bisa bermanfaat untuk kalian. Ya, sebelum kita selesai, jadi di sini Pak Firdi ada refleksi. Ya, nanti kalian sudah saya posting di GC ya. Jadi nanti kalian buka, kemudian kalian kerjakan. Ya, kerjakan apa? Refleksi itu dipakai untuk apa sih yang kalian dapatkan hari ini, terus untuk apa sih ilmu yang kalian dapatkan hari ini dan seterusnya. Kalian nanti bisa buka di GC masing-masing, bisa dikerjakan langsung hari ini bisa atau nanti di rumah bisa. Oke, ada yang mau ditanyakan guys untuk pembelajaran kita hari ini? Oke ya, kita tadi sudah mencoba untuk belajar untuk memahami, kita juga sudah mengaplikasikannya, tinggal nanti yang terakhir kalian akan merefleksikan. Oke, baik, itu saja dari Pak Firdi. Nanti kita akan sambung di berikutnya, di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa belajar tentang KA-KA lain ya. Tadi KA yang kita pelajari cuma Gemini saja, tapi cobalah yang KA-KA yang lain. Contoh Canva AI itu juga ada ya, atau yang bisa buat gambar chat di GPT juga bisa ya, dan seterusnya. Banyak sekali yang bisa KA-KA di luar sana yang bisa kalian pakai ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Kita akhiri sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa bersama. Berdoa, silakan. Ya, selesai. Terima kasih atas kerjasamanya pada hari ini. Kita akhiri pada pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah bil alamin. Oke, baik, terima kasih semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sama-sama.